gimana kakak setelah akhirnya kembali lagi ke film? Rasanya seneng banget dan merasa bersyukur karena passion aku tuh memang besar banget di acting. Jadi untuk kembali lagi bisa menyalurkan passion itu, rasa cinta itu terhadap dunia acting dan orang-orang yang aku bekerja sama di dalam project apapun itu, entah film, sinetron, series, itu apa ya, rasanya kayak ada kepuasan yang luar biasa yang nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Mungkin udah berapa lama vakum terus akhirnya memutuskan kembali tuh berapa lama? Sebenarnya tahun 2022 tuh 2022 aku sempat rilis satu film Gedut Siapa Takut dan itu sekarang ada di video.com. Terus berarti 2022 2 tahun ya. Sebelum itu aku main di Orang Ketiga. Mungkin yang membuat kakak memutuskan untuk mengambil ini memang perannya gimana sih kak? Ini perannya sangat menarik sih. Ana, karakterku namanya Ana. Dia itu adalah seorang konselor pernikahan yang suka mengajar di seminar-seminar tentang bagaimana menjaga pernikahan yang harmonis. Tapi dia sendiri punya challenge, tantangan yang sangat sulit sekali. Dia mengalami perselingkuhan di dalam pernikahannya dan dia adalah korbannya. Lalu kita akan melihat gimana nih seorang konselor pernikahan menangani, menghandle cobaan seperti itu. Karena gimana pun juga kan yang namanya, walaupun seorang konselor yang penuh dengan teori, tapi dia juga manusia. Jadi kayak, wah ini gimana nih gitu. Setelah after all the things. Agak susah nggak kamu memainkan peran itu? Challenging sih, challenging banget. Tapi ini juga satu proyek pertama aku dengan Mas Rudi Sudjarwo dan beliau tuh memberikan seperti yang tadi dibilang sama Adinia Wirasti ya, memang benar kayak Mas Rudi tuh ngasih kepercayaan yang besar banget ke para pemain dan untuk kita mengeksplorasi peran kita, karakter kita, gimana dialog kita, gimana kita membawakannya, alasannya apa, kenapa lo ngomong gitu, kenapa lo duduk, kenapa lo berdiri, kenapa lo dari marah jadi senyum, itu alasannya harus ada. Kalau alasan lo masuk akal, emang karakter lo gitu, ya udah nggak apa-apa mainin gitu. Jadi kayak kita tuh digali untuk lebih bisa menjadi seorang pelaku seni yang memang berkualitas gitu. Dan itu aku belajar dari Mas Rudi gitu. Itu kan peran seorang sutradara, tapi mungkin kakak punya cara sendiri nggak sih untuk masuk ke dalam peran tersebut gitu? Jadi sebelum hari pertama reading pun aku udah bikin kayak apa ya istilahnya, disebutnya di dunia di seni peran tuh namanya karakter Bible. Jadi kayak Bible tuh kayak dalam arti pedoman dari karakter itu. Jadi karakternya seperti apa, backgroundnya apa, nada suaranya kalau ngomong gimana, kecenderungannya apa saja, terus pendidikannya seperti apa, kenapa dia begini, kenapa dia begitu, itu dibikin list semua sama aku tulis tangan. Dan itu aku present ke Mas Rudi Sudjarwo pas hari pertama reading. Gimana Mas ini oke nggak? Gitu. Oh mungkin kakak sendiri kok bisa paham tentang hal-hal seperti itu? Mungkin kakak belajar apa gimana? Belajar banyak juga sih, aku juga research karena nggak pernah mengalami yang dialami Ana ya. Aku nggak pernah ngalamin yang dialami Ana. Jadi aku research, aku nanya ke orang yang ngalamin kalau diselingkuhin, terus diselingkuhinnya separah ini, terus yang nyelingkuhin kurang ajar, tapi nanti cerita detailnya sendiri. Itu gimana sih perasaannya? Aku nanya ke orang yang ngalamin itu bener-bener. Oh kakak nanya ke orang yang dikenal dekat atau gimana? Mantan penderita itu gitu. Kakak carinya gimana tuh orangnya? Kebetulan ada orang yang aku kenal, aku berhasil kenal dan dia mengalami hal yang sama. Mirip-mirip sih, bukan sama. Terus kakak di situ kayak agak gregetan apa gimana sih denger? Banget sih pas iya pas baca skenario-nya aku gregetan jujur, nggak nafas pas bagian-bagian yang tegang dan menyebalkan, tapi pas bagian-bagian yang menyejukkan aku happy, aku kayak oh this is so sweet, jadi kayak naik roller coaster baca skrip. Mungkin kalau kakak sendiri nih terakhir, kakak melihat yang terjadi di terakhir-terakhir ini kan juga banyak perselingkuhan terjadi di mana-mana. Mungkin kakak menanggap itu gimana sih? Kayaknya itu lebih tepat ditanyakan ke konselor pernikahan beneran deh. Dan aku bukan konselor pernikahan, nggak tahu. Kalau kakak sendiri nggak ada gitu, apa gitu? Pengalaman. Pesan atau apa gitu? Enggak sih, nggak ada. Aku nggak tahu. Bingung. Oke.